Sebagai Carding saksi merupakan kasus istilah yang carding atau merujuk pada pembobolan kartu pembobolan kredit kartu yang kredit dilakukan atau salah satu berbelanja agen dengan Singapura. menggunakan identitas kartu Keduanya kredit menjalani Seiring dengan perkembangan zaman, manusia telah berhasil menemukan berbagai macam teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan di zaman sekarang, teknologi menjadi kebutuhan sehari-hari manusia. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Hadi Saputra. Di video kali ini saya akan membahas tentang bentuk kejahatan yang menyerang suatu keamanan sistem sebuah teknologi informasi, mulai dari modusnya dan cara pencegahannya. Pasti tentunya kalian bertanya-tanya, bentuk kejahatannya itu seperti apa? Baiklah, simak videonya sampai selesai. Dengan berbagai kemajuan teknologi saat ini, tidak sedikit kita menemukan kejahatan teknologi atau biasa disebut dengan cybercrime. Bahkan di masa pandemi ini, kejahatan teknologi atau cybercrime meningkat drastis. Menurut data dari Polri, di tahun 2020 saja, angka kasus atau angka laporan yang dilaporkan ke kepolisian lebih dari 1.500. Laporan itu tentunya bukan angka yang sedikit. Dari statistik jumlah tindak pidana yang terjadi di beberapa Polda, seperti di Polda Jatim dan Polda Bali, memang untuk tindak pidana di bidang cyber yang dilaporkan tidak lebih dari 200 laporan polisi. Tetapi banyak sekali pengaduan dari masyarakat terkait dengan penipuan dan tindak pidana lain di bidang cyber yang mereka buat pengaduannya. Nah, tentunya ini kami menghimbau kepada masyarakat, sekecil apapun tindak pidana yang terjadi dan mereka menjadi korban, bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian melalui portal patroli cyber yang sudah ada. Dan berikut penjelasan dari macam-macam bentuk cybercrime tersebut, terutama yang sering terjadi di Indonesia. Dan yang pertama ada phishing. Phishing ini merupakan bentuk cybercrime yang melakukan tindakan penipuan atau biasanya mereka mengelabui korban. Dan untuk cybercrime model ini sering dilakukan di media sosial atau SMS. Bisa juga melalui email. Jadi mereka mengirimkan link yang palsu, pastinya kalian pernah sering terjadi. Yang dia mengirimkan link, jadi entar pada saat kalian membuka linknya, udah data kalian semua diambil. Dan yang kedua, ada juga kejahatan carding. Carding ini biasanya melakukan transaksi melalui media online dengan menggunakan kartu kredit orang lain. Jadi, setelah mengetahui kartu kredit korban, pelaku kemudian melakukan transaksi menggunakan kartu kredit curian tersebut. Basicnya adalah kartu kredit orang lain dipakai para carder untuk berbelanja online shop. Misalnya, hacker mencuri kartu kredit milik kita, terus dipakai untuk belanja online, tapi tanpa sepengetahuan kita. Karena para carder atau hacker ini tidak perlu mengambil kartu kredit milik kita. Dia cukup mengetahui 3 angka yang ada di kartu kredit kita sama tanggal-tanggal masanya saja. Itu sudah cukup untuk mereka untuk berbelanja online menggunakan kartu kredit kita dan tanpa sepengetahuan kita. Bahkan di Indonesia, kejahatan carding ini sempat menyeret beberapa artis dengan skema melalui endorsement. Gimana, mengerikan sekali kan? Dan ini adalah beberapa cara carding yang bisa membobol kartu kredit kita. Biasanya mereka mencuri data kartu kredit kita, mulai dari nomor kartu kredit kita dan juga tanggal kadaluarsanya. Nah, kalian jangan sampai jadi korban para carding ini. Setelah saya riset beberapa referensi dari jurnal dan artikel internet, ada 4 cara carding itu bekerja. Yang pertama, misuse of data, yang berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak dipresentasikan. Nah, ini sangat berbahaya karena pengguna tidak menyadari bahwa kartu kreditnya sedang digunakan.
hingga mereka mendapatkan tagihan kartu kredit. Dan yang kedua ada jenis carding wire trap. Nah, kejahatan ini dilakukan dengan cara menyadap transaksi kartu kredit kita. Carding model ini sebenarnya sama seperti yang pertama, jadi mereka mengambil data kita dan tentunya korban sangat dirugikan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah counterfeiting. Nah, jenis kejahatan carding satu ini memiliki modus dengan pemalsuan kartu kredit. Carding jenis ini biasanya dilakukan oleh perorangan atau sendirian. Dan yang terakhir yaitu phishing. Phishing ini sama seperti yang kita di awal tadi. Jadi mereka menggunakan link email atau link palsu yang dikirimkan melalui email. Bisa juga melalui lewat nomor WhatsApp. Pokoknya mereka menggunakan melalui media sosial. Jadi mereka mengirimkan link-link palsu yang bisa mencuri data-data kita. Mereka membuat website sama persis dengan toko online yang mungkin kita akan mengisi data kita tadi. Jadi kalian harus hati-hati. Dan yang ketiga ada ransomware atau bisa dikenal juga dengan malware. Nah, malware yang dimaksud bukan saja bisa menginfeksikan ke komputer kalian, tapi juga bisa mengakses data-data kalian, dan tindakan seperti ini dapat menyebabkan kerugian yang besar kepada korbannya. Karena pelaku akan meminta uang tebusan untuk mengembalikan data atau mengembalikan komputer kalian seperti semula. Dan jika kalian menolak, pelaku bisa menghanguskan data kalian dan membuatnya menjadi korup dan tidak bisa digunakan lagi. Dan pada pembahasan yang terakhir ini, saya akan membahas tentang bentuk kejahatan pada penipuan online. Beberapa tahun terakhir, kejahatan keuangan itu makin marak terjadi dalam dunia digital, khususnya dalam upaya menjebol password email, akun e-commerce, dan juga layanan dompet online. Nah, berikut 5 skenario modus penipuan online dalam keuangan digital. Dimulai pada penipuan yang pertama, yaitu modus merchant bodong atau toko bodong. Modus penipuan toko bodong itu ada banyak banget macamnya, yang seringkali nyasar barang yang lagi ngetrend. Contohnya nih, pas awal pandemi banyak sekali merchant bodong yang jual masker dan alat kesehatan yang murah. Lanjut pada penipuan yang kedua, yaitu modus dengan menakutin korban. Nah, modus penipuan ini seperti tekanan psikologis buat menjebak para korbannya. Para penipu merekayasa sebuah situasi buat bikin korban itu panik, sehingga melakukan tindakan yang diinginkan sama penipu. Contohnya, di era digital saat ini ada seperti penipu itu menelpon korban dan mengatasnamakan dirinya dari pihak Gojek. Dan bilang gitu kalau saldo GoPay-nya terpaksa dibekukan atau bahkan diangguskan karena korban telah terlalu banyak membatalkan order. Supaya saldo GoPay-nya itu nggak dibekuin, penipu yang mengaku dari pihak Gojek ini bakalan menawarkan sebuah bantuan dengan cara mereset akun GoPay tersebut. Tapi mereka bakalan minta kode OTP sebagai prosedur verifikasi data. Padahal ya, sebagaimana yang sering banget diingatkan, kode OTP itu nggak boleh sama sekali dikasih sama siapapun, termasuk kepada mereka yang mengaku kepada pihak perusahaan atau bahkan kepolisian. Karena begitu kode OTP didapetin, pelaku tersebut bisa masuk ke akun dompet online kita dan menguras saldo kita. Kita lanjut yang ketiga, yaitu modus hadiah pemenang berupa saldo dompet online. Nah, kalau sebelumnya pelaku itu memakai trik psikologi dengan menakut-nakutin korbannya, kalau ini sebaliknya. Penipu memakai jebakan psikologi supaya bikin si korbannya itu ngerasa senang banget karena telah mendapatkan keberuntungan dari sebuah undian tertentu dengan hadiah berupa saldo dompet online. Dengan awalnya, korban mendapatkan SMS terlebih dahulu dari nomor Gojek yang berisi kode OTP. Beberapa detik kemudian, pelaku itu menelpon korban dan mengaku dari pihak Gojek sampai mengucapkan selamat bagi pemenang undian atau mendapatkan saldo GoPay dari Gojek. Nah, karena beberapa detik sebelumnya korban mendapati SMS dari nomor official Gojek, jadi secara psikologis korban nyangka kalau pihak Gojek yang menelpon itu juga benar dari pihak official Gojek. Padahal sebetulnya pelaku sudah masuk lebih dulu nih ke aplikasi Gojek pakai nomor handphone korban. Jadi SMS kode OTP tadi bakalan masuk ya ke handphone korban. Setelah itu baru deh penipu langsung menelpon korban dan bilang selamat karena sudah dapat hadiah saldo GoPay. Setelah mengucapin selamat, pelaku itu semakin bikin korban yakin dan bilang kalau ada SMS terbaru dari Gojek yang berisi 4 angka PIN pemenang. Dan akhirnya meminta kode tersebut sebagai verifikasi pemenang. Begitu kode OTP didapatin, pelaku bisa masuk ke akun Gojek dan menguras saldo GoPay kita.
Kita lanjut ke penipuan yang keempat, yaitu modus penipuan gangguan teknis. Modus tipuan ini yaitu menggiring korban buat melakukan transaksi di luar aplikasi resmi. Biasanya hal ini dilakukan ketika calon korban lagi pakai layanan aplikasi pesan antar makanan. Jadi calon korban ini tiba-tiba mendapatkan telepon dari penipu yang mengaku sebagai driver dan ngarang cerita kalau sistem kasir lagi mengalami gangguan teknis. Dan pelaku ini akan terus meminta transfer ke rekening dompet digital tertentu. Kadang juga meminta kode OTP korban dengan alasan supaya makanannya itu dapat diproses. Padahal semua itu hanyalah rekayasa dari penipu. Dan yang terakhir, modus penipuan berkedok akun medsos palsu. Ada banyak banget akun medsos palsu yang mengatasnamakan perusahaan ternama. Contohnya nih, seperti bank tertentu. Termasuk juga kayak dompet online seperti GoPay. Salah satu akun palsu yang bisa kamu temuin adalah @GoPayID, @GoPayIndonesia, dan lain sebagainya. Sementara nih, akun GoPay yang asli atau akun medsos perusahaan resmi itu pasti ada tanda verifikasi kayak gini. Jadi gimana? Minimal kita sudah paham ya tentang bagaimana cara-caranya kejahatan itu bekerja. Nah, sekarang bagaimana supaya kita terhindar dari para kejahatan tersebut? Dan cara pencegahannya sebenarnya tergantung kita sendiri ya. Kita mau disiplin untuk menjaga kartu kredit kita atau tidak. Ini adalah beberapa cara yang menurut saya yang sangat berguna. Yaitu yang pertama, kalian harus menjaga 3 digit yang ada di kartu kredit kalian. 3 digit nomor yang ada di kartu kredit kalian, karena itu sangat penting dan juga tangkal kadaluarsanya dengan tidak memberikan informasi tersebut kepada siapapun. Dan yang kedua, jika kalian bertransaksi di tempat umum, pastikan kalian tidak langsung menyerahkan kepada pegawai tersebut kartu kredit kalian. Dan kalian harus biasakan kalian sendiri saja yang menggesek kartu kredit kalian di mesin edisi tersebut. Dan yang ketiga yang harus kalian lakukan, hindari bertransaksi online menggunakan wifi umum. Pastikan transaksi Anda menggunakan wifi pribadi atau menggunakan internet pribadi kalian, agar untuk menjaga keamanan data-data kita. Dan yang terakhir ini mungkin agak sepele, tapi ini sangat penting. Pastikan ketika kalian habis melakukan transaksi, simpan surat tagihan kartu kredit kalian atau disobek-sobek, kalau bisa dibakar. Pokoknya hilangkan jejak surat kartu kredit kalian. Tapi nggak perlu dibakar sih, disimpan saja sudah sangat safety. Dan tambahan, kita harus berbelanja di situs terpercaya. Apalagi di zaman sekarang banyak penipuan di mana-mana. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan di mana yang ingin kita berbelanja. Misalnya di e-commerce atau di website. Pastikan website tersebut itu official atau terpercaya. Nah, bagaimana? Gak terasa pembahasan kali ini sudah cukup mendalam ya. Semoga dengan penjelasan saya ini menambah wawasan kita semua, minimal bisa membuat kita sadar akan kejahatan yang menyerang keamanan sistem teknologi informasi sekarang. Tentunya dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, kejahatan itu mulai berkembang. Jadi kita semua harus waspada. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.